saya akan mensupervisi Pak Fidel di kelas nanti. Jadi sebelum besok dilakukan supervisi, sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan yang nanti ingin saya tanyakan kepada Pak Fidel mengenai persiapan untuk supervisi besoknya. Pak Fidel, kalau boleh tahu, besok itu Pak Fidel itu akan mengajar di kelas berapa? Baik, besok itu saya akan mengajar di kelas 10E5. 10E5. Nantinya itu materi apa yang akan di supervisi? Baik, materi yang disupervisi besok itu materinya tentang barisan dan deret. Submaterinya yang pada pertemuan besok itu tentang deret aritmatika. Jadi ini matematika ya yang nanti akan disupervisi. Ya. Tujuan pembelajarannya itu yang akan dicapai oleh Pak Fidel besok itu apa saja? Tujuan pembelajaran dalam materi ini, dalam deret aritmetika ini saya ambil dua saja karena saya rencananya masuk hanya satu kali pertemuan. Tujuan pembelajarannya itu model yang saya gunakan tentang menggunakan model pembelajaran PBL. Pendekatannya kontekstual. Tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah peserta didik dapat menentukan jumlah sukuk pertama dari deret aritmetika. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual, yang terkait dengan deret aritmetika. Nah, itu dua tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada pembelajaran. Oke, baik Pak Fidel. Bisa Pak Fidel nanti menceritakan sedikit langkah-langkah dalam proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir itu nanti apa yang harus dibuat Pak Fidel di dalam ruangan kelas? Terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di situ karena yang saya gunakan adalah PBL. Ya. PBL, langkah yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dimulai dengan salam pembuka. Dan kemudian ada setelah salam pembuka berdoa sebelum pelajaran dimulai. Setelah pembelajaran setelah berdoa dilakukan pengecekan kehadiran siswa. Setelah itu baru masuk ke apresiasi. Apresiasi di sini menghubungkan materi yang sudah diajarkan sebelumnya dengan materi yang akan kita ajar berikutnya. Setelah lakukan apresiasi, langkah selanjutnya itu adalah mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Setelah melakukan pertanyaan pemantik, baru masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ada beberapa langkahnya atau singkat. Yang pertama itu adalah mengorganisasi siswa. Mengorientasi siswa. Di orientasi siswa ini saya sebagai guru menyampaikan materi yang diajarkan. Setelah orientasi siswa, kemudian siswa dibuat dalam kelompok atau mengorganisasi siswa. Setelah mengorganisasi siswa, membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu yang berikut adalah setelah membagi siswa tadi, siswa dibagikan LKPD. Lalu mereka diskusi. Lalu yang berikut langkah yang kedua adalah langkah yang ketiga. Yang pertama tadi orientasi, yang kedua membagi dalam kelompok. Ya, mengorganisasi siswa, membagi dalam kelompok. Langkah yang ketiga adalah saya
melakukan penyelidikan siswa baik secara individu ataupun secara berkelompok. Nah, di penyelidikan di situ saya melihat misalnya ada siswa yang kurang paham tentang EKPD yang sudah diberikan atau kurang paham dengan materi yang diberikan, maka di situ saya membantu siswa untuk bisa memahami materi yang ada di EKPD. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat itu adalah setelah siswa melakukan diskusi, siswa melakukan unjuk hasil karya. Nah, unjuk hasil karya yang dimaksud di sini dalam proses pembelajaran ini yang saya katakan adalah siswa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka secara berkelompok. Ya. Nanti satu atau dua orang anggota kelompok itu akan mempresentasikan pekerjaan mereka. Langkah selanjutnya itu adalah langkah yang kelima, yaitu menyimpulkan atau merangkum hasil atau merangkum apa yang mereka pelajari selama proses pembelajaran. Refleksi ya? Bukan refleksi. Di situ kegiatan kelima ini menganalisa atau merangkum pembelajaran yang terjadi hari itu akan diberikan kepada siswa, ya. Siswa yang merangkum, bukan siswa yang guru dan siswa itu ya, sama-sama merangkum pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Itu langkah yang kelima dari kegiatan inti. Lalu yang berikutnya adalah langkah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup saya melakukan post-test untuk mengukur pemahaman siswa, apakah tujuan pembelajaran yang saya kasih atau yang saya berikan itu benar-benar mereka sudah paham atau belum. Setelah melakukan post-test dan dikerjakan secara mandiri, nanti hasilnya dikumpul. Selanjutnya langkah yang berikutnya lagi adalah saya melakukan refleksi dari pembelajaran hari itu. Refleksinya adalah saya menanyakan bagaimana perasaan peserta didik dengan materi yang sudah diajarkan. Apakah materi yang sudah disampaikan itu sudah pas sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian apakah saya menanyakan kepada peserta didik juga mungkin ada materi yang atau hal-hal tertentu dalam materi itu yang belum mereka pahami, sehingga untuk kalau misalnya masih ada supaya bisa diperbaiki atau dijelaskan kembali. Itu di refleksinya. Setelah refleksi itu melakukan salam penutup dan memberikan siswa untuk materi yang selanjutnya. Setelah itu berdoa atau doa penutup untuk menyelesaikan pelajaran hari itu. Itu langkah-langkah pembelajaran yang sangat. Fidel boleh tahu nanti besok ketika dilakukan supervisi, apakah ada media pembelajaran yang nanti mungkin disiapkan begitu? Iya, medianya yang saya gunakan besok itu adalah yang pertama itu proyektor, LCD, lalu kemudian ada LKPD, media-media lain juga ya laptop, kemudian ya itu saja. Iya. Dengan adanya sarana dan prasarana itu membuat pelajaran itu lebih mudah, lebih cepat tercapai ya tujuannya. Berikut Pak Fidel, kira-kira masalah apa yang nantinya akan muncul ketika besok melakukan supervisi? Masalah yang dihadapi
seperti besok, saya tidak tahu nanti apa masalah besok itu seperti apa. Tapi ini saya mengira-ngira begitu. ya, prediksi saya masalah yang biasanya terjadi di siswa itu adalah siswa itu tidak aktif dalam bekerja kelompok, itu dikarenakan siswa belum memahami tujuan dari soal itu, atau siswa belum memahami inti dari soal itu. Soal yang diberikan soal yang diberikan, atau siswa belum memahami LKPD yang diberikan, sehingga mereka cenderung untuk tidak aktif dalam kelompok. Itu yang seringnya. Ya, itu yang sering saya hadapi seperti itu. Oke, baik ya Pak Fidel. Jadi nama juga pelajaran matematika ya, pasti banyak, bukan hanya kelas itunya saja yang merasa khawatir kalau disebut mata pelajaran matematika ya. Jadi kekhawatiran anak-anak kurang antusias itu pasti ada ya. Berikutnya Pak Fidel, kira-kira rencana atau strategi apa yang akan dilakukan kalau masalah tersebut tadi itu yang anak-anak kurang antusias itu akan terjadi? Ya, baik. Strategi atau solusi yang saya ambil ketika menghadapi masalah seperti itu adalah saya sebagai guru harus datang ke kelompok itu atau mendekati anak-anak, menanyakan apa masalahnya, kira-kira apa yang perlu dibantu, membimbing siswa supaya mereka bisa aktif untuk bekerja dalam kelompok dan memberitahukan kepada teman yang lain supaya mengajak temannya untuk bisa aktif dalam kelompok. Lalu kemudian saya menjelaskan, membantu mereka maksud dari soal yang ada di KPD itu seperti ini. Itu yang langkah yang saya ambil atau solusi yang saya lakukan. Jadi ini yang terakhir ya Pak Fidel ya. Kira-kira tanggung jawab apa yang akan Pak Fidel lakukan ke depannya? Baik, tanggung jawab ini maksudnya rencana selanjutnya. Iya. Rencana selanjutnya ya mungkin kita sebagai guru ya harus menyiapkan baik-baik sebaik mungkin perangkat pembelajaran, dan kemudian kita sebagai guru juga harus perlu dilakukan semacam tes awal atau tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa, kemudian karakteristik siswa, lalu kemudian latar belakang siswa itu seperti apa, sehingga memudahkan kita sebagai guru atau saya sebagai guru untuk membuat perangkat pembelajaran yang tepat untuk mereka. Jadi Pak Fidel, saya sudah sedikit mendengar rencananya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Fidel besok itu supervisi ya. Jadi saya sangat berharap sampai besok ketika kita melakukan supervisi, hal inilah yang nantinya Pak Fidel terapkan di dalam kegiatan proses pembelajaran ya. Oke, baik, hanya ini saja yang kita bincang-bincang, tanya jawab. Besok semoga Pak Fidel melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas itu dengan lancar dan aman. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Fidel. Selamat pagi. Sukses selalu untuk Pak Fidel. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, terima kasih. Sebagai orang yang beriman, kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang dari di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa.
Tuhan, yang telah dikatakan oleh kami, diberilah kami selalu, semoga kami selalu, semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat bersama kami. Engkau yang puji, terima semoga selama Terima kasih. Kita akan mengecek kehadiran kita hari ini. Siapa-siapa yang datang? beberapa Sebutkan. cabai sesena, Alasan? sakit, Siapa lagi? Bella, Alasan? Bella, sakit, Bella. Baik, terima kasih. Kita masuk ke kegiatan kita hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang deret aritmetika. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa? Barisan aritmetika dan apa? Barisan geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan kontekstual serta kegiatan diskusi tanya jawab. Peserta didik dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik harus dapat menentukan jumlah n suku pertama. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmetika. Nah, ini ada dua tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang deret aritmetika. Selamat siang Pak Fidel. Pak Fidel tadi Pak Fidel sudah melakukan proses pembelajaran dan saya sudah mensupervisi Pak Fidel, dan proses pembelajaran yang saya lihat itu berjalan dengan alot sekali ya Pak Fidel. Jadi baik Fidel, saya hanya ingin bertanya perasaannya Pak Fidel ketika Pak Fidel melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas itu seperti apa Pak Fidel? Baik, terima kasih Ibu Ella. Perasaan yang saya rasakan ketika saya mengajar pada pagi hari ini, yang pertama rasanya bahagia karena ketika saya masuk semua anak-anak dalam keadaan siap, mereka sudah kelas dalam keadaan rapi, pakaian juga rapi. Itu yang saya membuat bahagia pertama. Lalu kemudian ketika masuk ke dalam pembelajaran hari ini, antusias anak-anak untuk mengikuti pembelajaran itu sangat bagus sekali. Di mana ketika anak-anak dibawa ke dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu pembelajaran tentang PBL, siswa dibagi dalam kelompok, lalu mereka menganalisis LKPD yang sudah disiapkan. Di situ saya melihat anak-anak semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD. Antara satu peserta didik dengan peserta didik dalam kelompoknya itu saling membantu untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam LKPD. Sehingga dari pengamatan itu saya merasa senang.
apa yang saya sudah rencanakan sesuai dengan target yang saya dapatkan hari ini. Itu saja pesan saya hari itu. Terima kasih. Baik, Om Fani. Sama juga seperti saya, Om Fani, ketika melihat proses pembelajaran itu berjalan dengan alot, itu saya merasa senang. Itu saya melihat adanya kolaborasi antara Pak Fidel dengan peserta didik. Dan itu yang kita harapkan ya, Pak Fidel, supaya apa yang kita ingin capai itu tercapai. Berikutnya Pak Fidel, harapan Pak Fidel untuk Bapak Ibu guru yang lainnya itu bagaimana? Harapannya adalah kita sekarang yang hidup dalam era digital harus mulai dari sekarang, bukan kalau bisa, tapi ini harus kita menggunakan media pembelajaran. Kita menggunakan inovasi yang baik sehingga siswa itu termotivasi untuk belajar. Dan kita kita harus juga, dan kalau bisa kita harus juga meninggalkan pola-pola pembelajaran yang lama, yang dimana dulu kita pembelajaran itu adalah terpusat kepada guru. Nah, kita mulai dari sekarang, apapun bentuknya, apapun hasilnya, kita mulai dari sekarang, kita gunakan inovasi-inovasi yang ada, inovasi pembelajaran yang ada, kemudian kita manfaatkan IT yang ada sekarang. Itu saja. Terima kasih Pak Fidel. Jadi saya tangkap di sini. Jadi sebagai seorang pendidik kita itu tidak boleh ketinggalan dengan zaman ya. Jadi zamannya zaman digital, kita harus berusaha untuk mengadaptasi keadaan zaman digital itu kita bawa dalam proses pendidikan yang positif ya. Oke, baik Pak Fidel. Jadi terima kasih. Selamat mengimplementasikan terus revisi atau cara